Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video podcast perdana ya. Jadi teman-teman, di video podcast kali ini saya ini akan ngundang beberapa orang yang memang berkecimpung di dunianya ya untuk ngobrol-ngobrol yang umum-umum. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan bisa berdampak lah ya, minimal buat kehidupan teman-teman semua. Oke teman-teman, sebelum lanjut kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari saya, mungkin teman-teman juga nggak tahu siapa saya. Saya Reza, saya web developer dan sekarang lagi menjalankan sebuah bisnis yaitu Muta.co. Muta.co itu adalah sebuah SaaS yang bisa ngebantu teman-teman untuk cek transaksi mutasi dalam satu tampilan dan juga untuk bantuin teman-teman cek transaksi otomatis. Itu kalau dari saya. Nah, sekalian kita juga tanya narasumber kita yang nanti akan kita bahas topiknya ya setelah perkenalan. Nah, ini ada, silakan Bapak. Jadi halo teman-teman, terima kasih Kang Reja sebelumnya udah undang saya ke sini. Saya Bangkit Wiranata, saya sebagai praktisi akuntansi kurang lebih selama 7 tahun lebih. Dan saat ini saya bekerja di multinational company yang berada di Switzerland untuk HQ-nya. Kita ada di 17 negara dan saya kebetulan di Indonesia. Selain itu, saya juga menjadi konsultan dari UMKM yang ada di Bandung. Karena kebetulan sebelum di company yang sekarang itu saya sebagai trainer untuk mentraining UMKM itu bagaimana cara mencatat keuangan. Seperti itu Kang Reza, kurang lebih dari saya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari background narasumber kita itu dari praktisi akuntansi atau keuangan, artinya kita akan ngobrolin masalah olahraga ya. Betul, berenang. Wah, tentang keuangan tentu. Nah, keuangan ini tentu kalau yang sering saya dapat ya dari dulu, dari para tulisan-tulisan guru-guru lah ya, guru-guru yang belum pernah ketemu maksudnya tuh. Uang itu ibarat darah kalau dalam sebuah perusahaan atau mungkin organisasi gitu. Kalau darahnya nggak ada, ya nggak bisa hidup gitu. Nah maka sayangnya kan kalau di dalam tubuh mah darah ada yang ngatur ya, otonomus lah di bawah alam bawah sadar. Tapi kalau uang itu nggak bisa jalan begitu aja, harus dikelola. Betul. Nah, jadi gimana cara kelolanya itu? Nah, beliau ini yang ahli sudah 7 tahun di bidang keuangan. Ya, Ngurusin uang orang berarti ya. ngurusin uang orang, betul. Jadi saya lihat banyak uang M, triliun dan lain tapi hanya angka. Hanya angka. Hanya angka. Itu tapi udah cuma data aja ya, Hanya nggak lewat ya. Enggak. Oh iya. Jadi godaannya tidak terlalu besar lah Oh, ya. tidak. Beda kalau lewat. Tapi pusingnya tetap pusing. Oh, pusingnya tetap. Tetap dapat. Oh, tetap. Oke, Kang Bangkit. Jadi kita di Muta tuh banyak orang yang pakai itu kalau nggak pembisnis online itu yayasan. Tapi kita nggak akan bahas yayasan. Ada sebuah fenomena baru-baru ini. Ada aplikasi hijau ya, ada aplikasi, bahkan kemarin ada aplikasi merah yang tutup ya. Namanya pertumbuhan produk digital ini mulai kelihatan nih. Bahkan influencer juga mulai jualan atau nge-affiliatein atau mempromosikan produk digital ini. Nah, kalau di dunia di dunia produk retail fisik mungkin banyak orang yang udah jalan ya. Kalau produk digital kan mungkin baru-baru ya, hanya beberapa nggak sebanyak lah, mungkin nggak sebanyak yang produk fisik. Nah, apakah laporan keuangan? Waduh, bridgingnya kasar sekali. Luar biasa bridgingnya ini. Kasar sekali bridgingnya, patah. Nah, apakah laporan keuangan itu juga dibutuhkan? Atau jangan dulu dibutuhkan deh. Sebetulnya laporan keuangan teh apa, Kang? Oke. Saya tindak lanjut dulu tadi statement bahwa uang itu adalah darahnya perusahaan. Oke. Darah dipompa oleh apa? Jantung. Jantungnya perusahaan itu sebenarnya apa? Penjualan. Bukan. Oh, bukan. Apa? Laporan keuangan. Oh. Karena saya berbagi pengalaman ya. Jadi saya punya seorang klien. Dia itu penjualannya banyak sekali. Jadi bisa dibilang omsetnya luar biasa. Tapi dia tidak punya laporan keuangan. Akhirnya dia bingung. Penjualan saya banyak Mas Bangkit, tapi uang saya nggak ada. Lah, tukang beas biasa nanya. Nah, itu. Oh, bener? Benar. Oh, bener. Itu kisah nyata berdasarkan pengalaman ya. Itu adalah statement yang banyak dikeluarkan oleh UMKM yang dia baru merintis tiba-tiba booming, tapi dia bingung. Kaget ya? Kaget mau ekspansi tapi nggak ada uangnya. Dibilang nggak ada uang tapi penjualan banyak. Jadi harus gimana gitu. Nah, makanya betul, uang itu adalah darahnya usaha atau bisnis. Laporan keuangan adalah jantungnya usaha. Karena ketika laporan keuangan sehat, bisnis kita sehat. Ketika jantung kita sehat, badan kita sehat.
sehat. Oke, oke. Gitu. Kalau ditarik ke rumah tangga juga sama berarti ya? Sama, karena saya sendiri dari pertama nikah, Hmm. saya sama istri itu mencatat keuangan kita Oh. bersama-sama. Dan kita mempos-poskan, oke buat belanja bulanan berapa, untuk kalau punya hutang kita prioritaskan hutang dulu sekian persen, untuk investasi sekian persen, untuk self reward bahasanya. Untuk jajan itu berapa Sisanya. persen. Karena dengan kita menstruktur pemasukan kita untuk kemana saja nantinya, itu akan lebih sehat rumah tangga. Antara suami istri itu akan lebih harmonis. Kenapa? Karena terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Istri pengen jajan, ada nggak budgetnya? Kita kan udah set, gitu. Jadi itu bisa diimplement sampai ke rumah tangga, bukan hanya di usaha bisnis. Jadi Gitu, biar Kang Reza. manjang ya. Iya, betul Oke. sekali. Nah, tadi jadi laporan keuangan ini penting. Penting. Nah, saya jawab lagi pertanyaan tadi. Oke. Apa laporan keuangan itu itu? apa itu? Oke. Jadi laporan keuangan itu ketika kita menjalani bisnis ya, kita menjalani bisnis, apakah kita tahu bisnis kita itu sehat atau tidak? Terus apakah kita tahu uang yang kita dapat dari penjualan itu larinya kemana saja? Jangan-jangan ada tuyul nih ngambil gitu kan? Kita nggak tahu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu kita buatlah laporan keuangan. Supaya apa? Supaya dari usaha yang kita jalani ini itu jelas pengeluaran kita itu kemana saja. Oh, pendapatan kita dari mana saja. Oh, ada sisa nih, berarti itu laba kita. Dari laba kita itu baru kita bisa menentukan mau kemana jalan perusahaan ini gitu. Oke. Jadi laporan keuangan itu adalah Jantungnya perusahaan. Balik lagi ke situ. Oke. Jadi itu tuh pencatatan ya, sebenarnya kan sebuah alat untuk mencatat aktivitas kita sehari-hari. Sehari-hari, oke. Karena ketika kita tidak mencatat apa yang kita jalani, itu kita kehilangan arah. Berarti kalau kayak gitu bisa dianalogikan aktivitas mencatat transaksi keluar masuk, Ya. Lalu kita ringkas Betul? jadi laporan keuangan, itu bisa kita manfaatkan sebagai dashboard gitu ya. Kalau di kendaraan lah. Iya. Jadi kita tahu nih bensinnya berapa banyak lagi, terus tujuannya kita mau kemana, harus ngebut atau nyantai, Betul. rutenya mau kemana dulu, mau jalan-jalan dulu. dan Bisa lain-lain. ke taman safari dulu atau enggak gitu Ya. kan. Kalau bensin nggak cukup berarti kita jangan ke taman safari. Oke. Kita lanjut aja ke Itu tujuan. itu berarti esensi dari laporan keuangan. Iya. Dan penyajian data laporan keuangan ini mungkin untuk tahap awal mah bebas ya, nggak ada apa namanya aturan baku atau ada? Sebenarnya aturan baku ada. Oh ada. Tapi itu kan tidak diimplement untuk semua jenis usaha. Ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Tapi yang paling minim adalah ketika kita membuat laporan keuangan itu kita bisa punya 3 item, yaitu ada neraca, laba rugi sama arus kas, cash flow. Oke, itu Minimal kalau di 3 itu. dunia usaha. Ya. Kalau untuk personal atau keluarga gitu. Kalau untuk personal atau keluarga sebenarnya kita bahasanya itu adalah budgeting kalau untuk di keluarga itu. Karena apa? Karena kan revenue keluarga sudah pasti. Kalau nggak dari gaji ya dari freelance lah misalnya suami istri gitu. Bonus, Bonus uang. seperti itu. Jadi kan tidak ada penjualan ya. Jadi kita lebih ke budgeting untuk pengeluarannya mau kemana aja kalau di rumah tangga itu tuh. Artinya kalau di rumah tangga atau personal nggak ada laporan keuangan terstandar ya. Tidak ada terstandar. Oke. Yang penting itu mudah dipahami oleh suami dan istri. Dan itu bisa digunakan jangka panjang. Maksudnya jangka panjang itu gimana? Ketika laporan kita itu sangat ya tadi ya tidak mudah dipahami, otomatis kan pasti males-malesan kita Ya, untuk ya. mencatat gitu. Jadi usahakan itu mudah dipahami sesimpel mungkin supaya jangka panjang itu bisa dipakai gitu. Oke, jadi nggak usah ngejar validasi kelihatan keren ya. Wih, laporan keuangannya keren. Iya. Yang penting mah kan impact-nya. Impactnya, manfaatnya yang kita cari. Oke. Nah, ada juga gini Pak, orang tuh nggak mau bikin laporan keuangan, ini di bisnis ya, takut bayar pajak cenah. Memang laporan keuangan itu berpengaruh terhadap besaran bayar pajak. Sebenarnya kalau kita bicara pajak, Heeh. ketika kita punya laporan keuangan itu lebih menguntungkan. Oh, lebih menguntungkan. Ya, kenapa? Kenapa? Karena kalau tidak ada laporan keuangan, pajak kita dihitung berdasarkan omset, Pak. Oh, Tidak melihat pengeluaran kita berapa, tidak melihat kita itu untung atau rugi. Ya udah omsetnya 10M, kita bayar dari 10M sekian persen. Tapi kalau ada laporan keuangan, dilihatlah oleh kantor pajak itu, oh laporan keuangannya ini, ternyata dia minus. Kalau minus, kenapa kita bayar pajak? Dan laporan keuangan yang nanti dilihatkan ke kantor pajak itu harus standar atau enggak? Minimal yang tadi 3, Oh, minimal neraca, yang laba tadi. rugi, dan cash flow. Oke. Terus ada juga di lapangan itu Pak yang apa namanya laporan keuangan itu hanya dibikin sekali
buat pengajuan KUR, Nah, kredit oke. usaha rakyat. Nah, gimana itu Pan? Padahal tadi apa ya namanya? Apakah ini salah satu alasan kenapa UMKM itu selama jadi UMKM Bisa jadi, atau gimana tuh? bisa jadi. Padahal kan tadi kalau mereferensi pada teorinya Kang Bangkit, apa namanya? Laporan keuangan itu jantungnya. Ya, Nah, sekarang jantungnya cuma dipompa sekali. kesananya ngap-ngapan ya. Jadi gini Kang Reza, ada stigma di masyarakat bahwa laporan keuangan itu hanya dibutuhkan oleh eksternal. Contohnya tadi, pinjaman ke bank, pajak, investor. Sebenarnya tidak. Laporan keuangan itu dibutuhkan untuk eksternal dan internal. Jadi dua arah sebenarnya. Untuk eksternalnya tadi sudah jelas ya. Untuk internalnya apa? Untuk pengambilan keputusan. Dan balik lagi untuk melihat kesehatan usaha kita. Oke. Karena ketika kita tidak ada yang dipantau, artinya kita menjalankan usaha tapi tidak ada hasil dari yang kita jalankan itu apa gitu. Uangnya kemana, labanya berapa itu nggak ada. Oke. Terus gimana kita bisa memutuskan misalnya saya mau ekspansi, tapi saya nggak tahu dasar untuk ekspansi itu apa. Atau enggak saya punya usaha tapi saya nggak tahu valuasi perusahaan saya itu berapa gitu. Oke. Itu tercerminnya di laporan keuangan. Saya jadi ingat kutipan dari guru yang belum pernah ketemu dari buku gitu ya. Apa ya namanya? Kalau mau tumbuh itu segalanya harus terukur Betul, dan laporan keuangan ini bisa jadi alat ukur. betul. Nah, Pak Bangkit, bisa kasih contoh nggak? Jadi manfaat dari laporan keuangan ini atau contoh misalnya tadi kan ada 3 ya, ada laba rugi, apa lagi? Neraca sama arus kas. Sama arus kas. Informasi apa? Contoh kasus informasi yang bisa kita ambil saat misalnya kita baca arus kas. Ya. Gitu. Terus data keuangan ini tuh kita bacanya tiap hari kah, tiap minggu kah, tiap bulan kah, gitu. Oke. Kita mulai dari pembacaan dulu kali ya. Pembacaan laporan keuangan itu tidak harus tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan. Oh. Tergantung kebutuhan. Oke. Gitu. Tetapi kalau sebagai owner ingin ingin memantau ketika ada penjualan, karena owner kan pasti tahu ya, oh saya ada penjualan ini. Dia ingin tahu penjualan dia hari ini berapa, atau dia ingin tahu saldo kas dia itu ada berapa per hari ini, baru dia pantau. Gitu. Jadi kalau untuk pembacaan report sih fleksibel, Oke. tapi untuk pencatatannya lebih baik per hari. Oh, per hari. Per hari. Oke. Jadi real time lah, sebisa mungkin real time. Kenapa? Karena begini, kalau kita mencatat laporan keuangan paling jauh aja ya 1 bulan. Karena kalau lebih dari 1 bulan itu nggak efektif. Anggap 1 bulan sekali kita bikin laporan keuangan. Di tengah bulan, saya pengen tahu penjualan saya berapa. Karena mungkin saya mau restock lah kalau barang. Atau misalnya saya mau hire pegawai lah gitu kan. Atau saya misalnya mau bridging lah kemana gitu. Ada nggak biaya marketing saya? Nah, di tengah bulan gimana caranya untuk lihat? Gitu, makanya per hari lah kita melakukan pencatatan. Oke, itu Supaya kita sekaligus tahu. menjawab yang kasus ya tadi ya. Contoh kasus baca laporan keuangan. Iya, Oke. itu dari sisi pembacaan. Tapi kalau dari sisi apa sih yang bisa kita gali gitu kan dari laporan keuangan? Nah, Kita mulai dari neraca, karena susunannya itu neraca, laba rugi, baru arus kas. Gitu. Dari sisi neraca, neraca itu kita ada 3 komponen. Ada aset yang kita punya, hutang yang kita punya, dan modal yang kita punya. hutang itu artinya kita berhutang. Iya, kewajiban kita ke orang di luar Itu gitu. hutangnya. Ya, nah dari neraca ini kita bisa ambil apa? Ketika kita ada suatu transaksi, anggap saja kita transaksinya piutang. Berarti kita jual tapi dia belum bayar. Kalau kita nggak punya neraca, di neraca ini kan ada piutangnya. Gimana kita tahu berapa sih uang kita di luar yang harus ditagih? Oke. Itu dari sisi piutang. Terus kalau kita punya aset, Kang Reja nih misalnya, punya PC, punya monitor dan lain-lain, tapi nggak dicatat, Kang Reja nggak tahu keseluruhan aset yang Kang Reja punya berapa. Kalau punya laporan keuangan itu akan tercermin di neraca sebagai aset. Gitu kan. Dan ada juga hutang. Ketika kita punya usaha, kalau tidak hutang bagus, tapi kalau kita punya pinjaman ke bank, pinjaman keluar, kita harus catat di neraca ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengukur dari aset yang kita punya ini cukup nggak kalau misalnya kita membayar kewajiban kita bulan-bulan ke depannya. Oke, jadi neraca itu isinya adalah harta kita dan kewajiban kita. Betul. Hak dan kewajiban kita tuh semuanya muncul di neraca. Muncul gitu. di neraca. Dan harus kan neraca itu kan timbangan ya. Ya, Berarti timbangan baik dan buruk. Gitu. betul. Sekarang kalau misalnya aset kita timbangannya dikit, hutang kita jauh kan, itu tercermin ya. Iya. Tapi kalau nggak ada laporan keuangan ya kita santai aja karena nggak tahu kan. Kalau ada itu kita Jadi tercermin. oke.
Gitu Kang Reza. Itu kalau neraca. Itu kalau neraca. Oke, tadi apalagi setelah neraca? Laba rugi. Laba rugi. Nah, setiap kita melakukan penjualan itu pasti tercatat sebagai revenue atau pendapatan di laba rugi itu. Jadi komponennya hanya dua sebenarnya yang umum ya. Ya. Pendapatan dan operasional Oke. expense. Nah, Nah, ketika kita melakukan penjualan, kita ada pendapatan. Ketika kita ada biaya operasional, entah itu marketing, gaji, iklan dan lain-lain lah, itu masuk ke biaya Expense. operasional atau expense. Bisa kita sebut OPEX, operational expenses. Gitu. Dari kedua ini, ketika kita jumlahkan, maka muncullah laba rugi kita berapa? plus atau minus? Plus atau minus. Dan berdasarkan laba rugi ini, kita bisa evaluasi sebulan ini itu Laba atau kenapa marketing kita membengkak misalnya. rugi? Karena nanti muncul di operasional. Iya. Hmm. Bisa jadi marketing kita, biaya iklan kita itu 50% dari revenue kita. Padahal revenue kita itu HPP-nya aja dari HPP ke pendapatan itu nggak nyampe 50% atau boncos kan. Misalnya kita ambil untung profit 10% dari harga jual HPP. Tapi kita ada biaya iklan nih 50% dari Itu revenue kita. nggak dimasukin tuh. Berantakan aja itu. Oke, itu nanti tercermin di Laba laporan rugi. laba rugi. Ya, Oke. Pajak itu masuk ke laba rugi nggak? masuk. Oh, masuk. Karena di laba rugi itu nanti di pajak itu ada yang namanya fiskal. Ada expense yang bisa diakui sebagai pengurang beban pajak, ada juga yang tidak. Seperti itu. Jadi laba rugi ini memang wajib. Itu terlalu rumit mungkin. Terlalu ya rumit. untuk di Cuman awal. itulah gambarannya seperti itu. Tapi kalau teman-teman misalnya para pengusaha, para pembisnis, teman-teman atau mungkin yang di rumah tangga mau bikin laporan keuangan, minimal ya keluar masuk juga penting ya. Iya. Terus kalaupun mau buat bayar pajak bisa ke tax planner meren ya. bisa. Jadi tax planner tuh orang yang ngebantuin Betul. buat ngurusin bayar pajak. Karena ada namanya manajemen pajak. Nah, Pak Bangkit juga kalau nggak salah bisa ya? Bisa. Bisa. Karena saya sebagai konsultan itu dari hulu ke hilir. Karena balik lagi ya, akunting itu kan seni sebenarnya. Waduh, Seni pencatatan. seni pencatatan. Dari transaksi mutasi bank kita keluar masuk, kita alokasikan. Ini tuh biaya apa? Ini pendapatan dari mana? Ini biaya apa? Maka jadilah laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, jadi maksudnya karena yang saya temuin di lapangan, orang-orang tuh malas bayar pajak, termasuk saya. Makanya kita pakai manajemen pajak. Ya, malas nyatat itu tuh salah satunya nanti bayar pajak segala macam lah dengan segala macam politiknya. Tapi begitu dijalani sebetulnya modal kita para pengusaha ya catat aja gitu ya. Minimal uang keluar masuk. Betul. Ya. Kalaupun misalnya yang paling minimal pisan itu gitu ya. Nanti mau dibikin laporan bisa dilempar ke Bisa sama akuntan. sendiri, bisa cari konsultan, Cari konsultan. bisa cari sistem. Nah, banyak gitu. Banyak opsinya berarti ya. betul. Cuman kan kalau sistem misalkan Muta, ya insya Allah Muta akan arahnya nanti ada fitur-fitur yang ngebantuin itulah. Cuman kan kalau pakai sistem mah kan berarti harus nyatet harian Betul. ya. Betul. Ya bisa sih sekaligus ya capek mungkinnya Bisa. langsung dimasukin. Dia harus disiplin. Disiplin. Kalau misalnya nggak disiplin, cuman punya catatan-catatan kasar, konsultan Betul. gitu ya. Iya. Oke, Pak. Berarti tadi kan udah neraca, laba rugi. Satu lagi. Satu lagi adalah Cash flow. cash flow Arus atau arus kas. Nah, itu laporan arus kas itu bisa kita manfaatin informasi apa yang bisa kita dapat dari sana. Jadi dari informasi arus kas itu kan sudah jelas ya. Arus kas itu adalah masuk dan keluarnya uang itu kemana aja dan dari mana aja. Oke. Dari situ kita bisa lihat arus kas kita itu saldo kas kita bulan lalu sama bulan ini itu naik atau turun. Oh, Gitu. oke. Karena kita harus melihat kondisi saldo kas kita itu berapa. Untuk apa? Untuk mengukur biaya kita, biaya tetap, contoh gaji, iuran dan lain-lain. Itu cukup nggak saldo kas kita untuk bayar itu? Jadi kalau cash flow itu yang dicatat itu hanya pergerakan uang cash. Pergerakan uang cash Ya. dan bank juga sebenarnya. Iya, Karena kan maksudnya- itu sama-sama liquid. Jadi Iya. kas dan bank ya. Berarti kalau ini balik lagi ke zaman SMP ya atau sekolah ada aktiva pasiva. Berarti yang dicatat itu hanya aktiva. Hanya aktifanya. Pasivanya mah enggak. Pasiva mah munculnya di neraca ya. Ya. Oke. Oke. Kebayang. Karena kan di cash flow itu hanya cerminan uang masuk. Jadi di cash flow itu nanti ada penerimaan dari pelanggan.
tapi berupa uang cash yang kita terima. Hmm. Lalu ada pengeluarannya, ya ada pengeluaran misalnya untuk servis. Nah, nanti ada servisnya itu berapa yang kita keluarkan. Jadi transaksi yang hutang piutang itu nggak akan masuk. Karena itu bukan kas. Karena nggak ada uang yang lewat. Betul. Karena itu mah berarti cuman apa ya, kontrak merenya. Ya, Kamu punya hanya kontrak hutang. perjanjian kan. Perjanjian. Oke. Nah, yang menarik teman-teman, ternyata di cash flow ini ada cash flow direct dan indirect. Nah, Ya. tapi kalau sekarang mah mungkin belum kita bahas. Kalau teman-teman suka dengan konten kayak gini, silakan nanti tinggalin lah di kolom komentar. Kita bahas di video-video podcast berikutnya lah. Ya. Mungkin kalau memang banyak yang tertarik, kita bedah. Nah, kita bedah laporan keuangan. Nah, itu menarik tuh. Nah, oke, ntar. Bedah laporan keuangan Ya. itu ilmunya bisa dipakai nggak untuk mengecek atau ngebaca laporan keuangan perusahaan di pasar saham? Bisa. Oh, bisa. Buat menentukan fundamental. Kan Bisa. banyak tuh influencer-influencer yang bilang atau para konten kreator, kalau mau invest di saham, cek fundamentalnya gitu. Bisa. We trust in the fundamental. Widih. Tapi masalahnya gimana cara bacanya gitu? Ya, kita mulai dari yang paling simpel. Tadi kita bedah neraca dulu. Karena nanti dari neraca itu kita berkembang. Ada ROA, ROI, ROE. Itu yang nanti bakal ke pasar saham kan. Oke. Itu. Sekarang kalau kita langsung bedah tentang return on asset. Aset itu apa? Oh no. Returnnya return dari mana? Iya. Gitu kan. Repot Agak tuh. berat. Berat. Makanya kita harus dari bedah neraca dulu sampai kita paham, oh isi neraca itu seperti ini. Ada ini loh komponennya. Gitu. Oke. Berarti kalau yang saya tangkap untuk bisa sampai ke sana gitu ya, nggak lewat jalur formal sekolah, Ya. itu paling tidak lakukanlah pencatatan keuangan pribadi dulu ya. Ya, minimal sekarang. Minimal itu. Jadi kalau di pencatatan uang pribadi yang bukan organisasi atau perusahaan, itu berarti hanya nyatet uang masuk, uang keluar sama budgeting. Ya. Budgeting itu tuh artinya tuh kita bikin list mau belanja ini gitu kan? Bisa seperti itu. Atau gimana? dari 100% income kita, Mm. sekian persen untuk apa? Oh, itu budgeting. Sekian persen untuk apa? Sekian persen Oke. untuk apa? Oh, nantinya di laporan itu kelihatan nih apakah over budget atau tidak. Betul. Oke. Jangan sampai income kita 100% tapi 50% untuk bayar hutang. Itu nggak sehat. Oh. Gitu. Cuman kalau sehatnya, pasti pertanyaannya sehatnya itu berapa persen? Itu banyak sekali pro Teorinya kontranya ya. lah. Kan kalau nggak salah tuh kalau hutang tuh di bawah 60% ya. Ya di bawah. Cicilan segala macam. Ya betul gitu. Jadi harus minimal di bawah 50% lah gitu. Oh, di bawah Karena 50%. kita berarti hidup dengan hutang kalau seperti itu kan. Iya. Padahal kan harusnya sama istri aja ya. Iya. Nggak usah sama. Nggak usah tidur sama hutang. Tuh, repot hutang dibayar. Gitu Pak. Oke. Tadi kalau dari personal berarti cukup catat uang masuk, uang keluar. Nah, kalau buat teman-teman kreator nih, karena kan tadi yang saya bahas di bridging awal itu saya bilang, nah sesuai dengan tadi bridging di awal, saya bahas tentang produk digital. Dan saya pun memang lagi menjalankan produk digital, cuman memang service, jadi bukan yang sekali beli yang langganan gitu. Nah, buat teman-teman yang jualan produk digital ataupun yang online, ini gimana Pak tipsnya agar bisa mulai bikin laporan keuangan gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah bisa bikin laporan keuangan walaupun minimal income, expense gitu ya. Kurangin, batina sakit atau labanya segini, ya udah merasa aman, ambil berapa persen dari laba, sisanya masukin lagi ke bisnis. Apakah itu cukup atau mending harus punya tadi 3 laporan keuangan itu? Sebenarnya kalau untuk laporan keuangan kan ada ada laporan yang baku, ada juga yang tidak. Itu balik lagi tadi ke TNC-nya seperti apa gitu. Untuk yang tidak baku itu sebenarnya cukup seperti tadi. Jadi ada uang masuk, ada pengeluaran, sisanya berapa ya udah kita kembangkan untuk bisnis kita. Gitu. Jadi sebenarnya cukup seperti itu bisa. Itu juga cukup berarti ya? Itu juga cukup. Tapi itu hanya cukup untuk kita jangka pendek ibaratnya. Oke, buat asal jalan Buat gitu asal ya, jalan. buat operasional sendiri gitu. Ya, gitu. Tapi kalau untuk kita nanti mau ngebaca 5 tahun ke depan, kita kondisi bakal ada di mana nih? Itu kita bisa. Pakai laporan keuangan. Bisa. Prediksi gitu. Bisa. Jadi kita itu ini agak jauh ya sebenarnya. Ada yang namanya forecasting sama budgeting. Jadi dua-duanya itu berdasarkan masa lampau. Dari laporan keuangan kita terdahulu kita lihat nih. Bulan ke bulannya itu kita seperti apa? Oh, pertumbuhan budgetingnya gitu. Pertumbuhan aktualnya nanti kita coba proyeksi di budgeting dan forecasting itu. Oh, berarti budgeting ke depan.
Forecasting. Jadi bukan cuman Barara yang bisa melakukan apa sih namanya? Forecasting hujan ya. Forecasting hujan ya. Kita juga Akuntan bisa. juga bisa. Akuntan bisa. Oke. Gitu. Tapi kayaknya AI juga bisa ya. Nah, bicara Gimana soal ya? AI, kita mau bahas AI nggak di dunia akuntansi? Karena apa? Coba Karena dikit-dikit dulu, nanti kalau kalau misalkan kalian teman-teman yang nonton menarik, kita bahas lebih dalam. betul. Karena ada ketakutan dari mahasiswa-mahasiswa akuntansi ini bahwa peran mereka akan diganti oleh AI. Hmm. Tapi saya sebagai praktisi itu tidak akan. Jadi yang bisa diganti oleh AI itu adalah proses pencatatannya. Iya, betul. Hmm. Karena dari pencatatan kita bisa foto itu, upload ke sistem, sistem langsung create. Hmm. Selesai. Ya. Tapi untuk menganalisa laporan keuangan, untuk pengecekan benar nggak sih si AI ini kerjanya, benar nggak sih dia masuk ke pos A, B, C, D, E, itu nggak bisa. Oke. Itu tetap ada peran akunting. Oke. Gitu. Jadi sekarang itu peran akunting itu bukan hanya untuk mencatat keuangan, tapi menganalisa. Oke. Nah, Kang, itu juga sama kayak di dunia programming. Jadi teman-teman di sini, teman-teman Muta juga ada keresahan. Pas saya ngobrol juga sama Pak Dikanya, WPU, ada keresahan bahwa engineer tuh digantiin sama AI. Nah, kalau di kita bahkan kita dorong buat pakai AI, Kang. Dan dampaknya ternyata hasilnya mereka tuh jadi pekerjaannya yang asalnya ngoding itu jadi nge-review. Betul. Jadi Nah, cuman ada tantangan tersendiri di mana ketika kita mau mendorong orang untuk pakai AI, dia mengerti nggak bahwa AI itu akan membantu loh, bukan Betul. sebagai penghambat. Itu yang susah. Betul. Makanya ada apa ya beberapa juga di podcast saya dengar ya AI itu ya apa ya orang yang powered by AI itu ya akan lebih maju gitu dibandingkan yang biasa. Ya. Karena memang AI ini lebih cepat membantu. Nah, itu kalau di AI. Nah, balik lagi ke tadi yang ke cash flow, berarti si cash flow ini hanya mencatat keuangan cash. Cash. Dan- Uang yang benar-benar masuk. Oke, yang benar-benar masuk. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang jualan online, sorry, ada yang mau ditanyain. Laporan keuangan ini berkaitan dengan stok nggak? Ya, Kalau yang punya stok. kalau yang punya stok. Kalau misalnya, yang berkaitan ini tuh lebih ke nilai stoknya atau jumlah stok? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena ketika kita membuat laporan keuangan, itu kan di neraca ada persediaan barang. Mm-mm. Yang mana itu ada summary-nya dari persediaan barang kita 2M misalnya. Rinciannya itu apa aja? 2M itu tuh berarti ada dari secara nilai dan quantity. Terus fungsinya apa? Kita punya itu. Kita dengan memiliki nilai persediaan itu berapa, kita tahu kapan harus restock. Oke, jadi di neraca aset ya. Aset. Jadi jumlah quantity juga Ya, muncul, bukan cuma nilai. betul sekali. Oke. Gitu. Jadi kapan kita harus restock dan apakah ada barang dead stock yang kita punya? Oke. Karena dari situ bakal kelihatan. Oke, berarti kalau kita tarik lagi ke apa namanya, buat teman-teman yang bisnis online, mau dia di marketplace atau dimanapun, mencatat laporan keuangan itu bisa yang paling mudah tadi keluar masuk. Ya. Kalau misalnya non stock, Non-stock. kalau dia stok Ya. keluar masuk juga, Pak. Keluar masuk juga. Keluar masuk dan kondisi sekarang meren ya. Ya, sebenarnya kalau yang dia punya. Jadi, saya balik lagi. Untuk laporan keuangan itu kan terbagi menjadi 3 segmen umumnya itu. Laporan keuangan untuk jasa, retail, dan manufaktur. Oh. Untuk jasa, laporan uang keluar masuk itu cukup. Tapi kalau untuk yang retail, karena kita punya stok itu sebenarnya cukup tapi tidak disarankan. Oke. Karena kita nggak tahu kondisi stok barang kita itu ada berapa lagi. Belum lagi stok busuk meren ya. Ya, betul gitu. Apalagi kalau manufaktur. Oh, beda. Karena kalau manufaktur itu kita harus catat persediaan barang mentah kita berapa, Oh. persediaan barang setengah jadi kita berapa, persediaan barang jadi kita berapa. Jadi manufaktur itu lebih kayak pabrik gitu ya. Pabrik bisa, restoran juga bisa, sebenarnya bisa disebut manufaktur karena dia kan dari bumbu-bumbu jadi makanan, Berarti yang ada proses bahan baku itu manufaktur. proses produksi, Kalau retail mah jualan aja, jualan stok. aja. Ya. Oke. Oke, Kang, tips yang paling murah untuk dapetin laporan keuangan untuk teman-teman online. Mungkin yang online biasanya jualan meren ya. Jualan retail sama jasa apa, Kang? Tipsnya dari sisi apa nih? Dari sisi pencatatan, jadi biar bisa dapat laporan keuangan. Apakah mending nyatet atau pakai sistem atau mending hire konsultan? Nah, Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang UMKM-nya itu ada di posisi mana dulu? Kalau memang dia punya kemampuan untuk menggunakan sistem, disarankan pakai sistem. Kenapa? Karena kalau kita mencatat manual, saya jamin nggak mau orangnya. Si business owner itu nggak akan mau mencatat sendiri. Karena cukup rumit. ya. Nah, cukup rumitnya itu yang tadi, kita dari Excel gimana caranya bisa jadi
neraca gitu kan gitu. Tapi sistem ini tidak hanya terpaku pada aplikasi web ataupun install di handphone dan lain-lain. Excel pun itu aplikasi gitu. Jadi sekarang itu memang banyak yang sudah menyediakan berupa jualan Excel template ya. template tadi yang tadi produk digital itu kan. Mulai dari Excel pun itu udah ada gitu kan. Oke. Nah, tapi ketika kita sudah pakai aplikasi Excel ini, ada nggak yang memandu atau bisa nggak dia menggunakannya? Karena kadang UMKM itu saya punya nih uangnya, saya beli sistem, tapi nggak ada yang mandu dia, Nah, itu tuh PR tuh. gitu. Ada uang buat beli software atau bikin, Ya. begitu datang softwarenya, Gimana nggak cara ada yang pakainya? mengaktifasinya. Nggak ada yang aktivasinya, betul. Oke. Gitu. Kecuali si business owner ini memang udah punya sedikit knowledge lah tentang apa itu neraca, apa itu aktiva, pasiva, debit, kredit, udah cukup. Oke. Ini kalau dilanjutkan bisa kemana-mana Bisa kemana-mana. dan nggak tahu nih apakah editor asik nonton. Oh, oke. Kang, kayaknya kita harus apa ya sampai sini dulu. Tapi sebelum kita tutup, saya minta closing statement deh. Closing statement, oke. Ah. Jadi untuk para UMKM ataupun teman-teman yang menonton ini, jangan takut untuk memulai mencatat bisnis kalian. Kenapa? Karena mencatat itu memang rumit di awal, tapi itu akan memberi manfaat yang sangat luar biasa ke depannya. Gitu. Lebih baik kita rumit di awal daripada kita rumit terus, bener nggak? Gitu. Jadi mulailah mencatat, walaupun itu hanya uang keluar masuk. Oke. Karena dari uang keluar masuk itu bisa berkembang. Oke. Gitu. Karena kita manusia itu harus selalu berkembang day by day ya. Kita harus selalu belajar gitu. Gitu sih. Oke, Masya Allah, mantap. Nah, kalau dari saya, closing statementnya, insya Allah Muta akan menemani teman-teman buat mencatat uang masuk dan keluar. Ya. Betul. Jadi, itu dulu paling teman-teman untuk podcast perdana ya antara saya dengan Kang Bangkit. Kalau misalkan teman-teman suka dengan konten ini atau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Ya. Dan berapa like lah ya. Untuk awal mungkin 50 like. Gimana? 100 like lah ya. 100 like nanti kita bikin yang sesi 2-nya gitu ya. 100 like kita lanjut podcast kedua sama Kang Bangkit. Iya, termasuk kita jawabin pertanyaan-pertanyaan. Betul ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan tertarik silakan like video ini. 100 like akan kita lanjut bahas tentang dunia keuangan atau akuntansi di usaha, di rumah tangga ataupun personal. Ya. Itu aja paling teman-teman dari saya Reza dan Kang Bangkit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.